Mungkin teman-teman mengalami namanya drawdown, penurunan nilai portofolio kita. Terus gimana cara mengatasinya? Karena loss itu sendiri terbagi dua. Ada dua tipe nih. Apa, Pak? Masih ingat saya kok tanggal 23 Februari, saya juga kena stop loss. Emang babak belur dulu, Pak? Ada solusinya. Oh, boleh banget. Agak lucu ya, kalau misalnya ada orang mau trading, tapi dia nggak mau belajar menerima rugi, ya menurut saya sih better jangan trading. Hai teman-teman, balik lagi di kontennya The Reva Journal dengan saya Salma Bianda. Dan tentunya ada Pak Reva di sini. Oke, Pak. Apa kabar teman-teman? Ini konten pertama kalinya di bulan Ramadan, Pak. 79. Betul. Luar biasa menyala. Dan hari ini Puasa nggak? Alhamdulillah puasa. Bapak puasa kan? Jadi hari ini ada judul nih, Pak. Konten ini ada judul. Judulnya itu saya tulis nih di sini. Nih, mengubah rugi menjadi kemenangan, Pak. Jadi kan gini, Bapak ini kan trading itu nggak melulu profit terus kan? Ada loss-nya, ada profitnya. Nah, Bapak kan juga sering loss, tapi akumulasi itu Bapak profit terus gitu. Berarti para teman-teman mungkin berpikir bahwa loss trading itu adalah sesuatu yang jelek. Jelek, betul. Oke. Di dalam dunia trading, banyak yang berpikir bahwa selalu profit itu adalah keharusan. Padahal tidak. Karena pada faktanya, sehebat apapun seorang trader, bahkan jauh yang lebih hebat daripada saya, mereka juga mengalami loss. Jadi saya kasih analogi seperti ini, Salma. Tahu pembalap-pembalap? Tahu? Sebut aja pembalap. Valentino Rossi. Coba hitung berapa banyak dia mengalami kekalahan, tapi dia masih memegang rekor terbaik juara dunia. Betul. Profit atau loss itu udah bagian daripada sebuah perjalanan seorang trader. Tadi pertanyaan Salma adalah gimana ketika mengalami Rundown. ya loss atau mungkin loss berturut-turut, tapi tetap Baik-baik aja gitu, Pak. tetap baik-baik aja. Kita belajar dari trader-trader yang besar. Saya ingat kata-kata quote dari Bruce Kovner. Dia bilang, apabila seseorang mempersonalisasikan sebuah kerugian, maka dia nggak bisa trading. Jadi gini Salma, di dalam trading itu pasti ada namanya loss. Loss. Tapi ya juga sih, ajaib banget sih kalau Sampai ada terus-menerus profit, apa iya mungkin? Nggak mungkin. Jadi gini Salma, kenapa saya bilang seperti itu? Karena pada faktanya, memang trader-trader yang besar, kenapa Bruce Kovner ngomong kayak gitu? Karena dia memang terbentuk dari kesalahan banyak. Dia tahun 77 udah trading komoditi. Tradingnya itu babak belur. Berarti emang hancur dulu berarti kayak itu Dia ya? tahun 1981 dia baru ketemu sama namanya Michael Marcus. Dan Bruce Kovner baru terbentuk menjadi seorang trader itu pada tahun 1983. Berarti ada waktu sekitar lebih kurang 6 tahun. 6 tahun, betul. Baru dia menjadi superstar. Ya lumayan lama itu, Pak. Dan yang pertama tuh menurut saya banyak orang mikir kalau loss jelek, padahal justru gara-gara loss inilah kita jadi belajar. Mungkin teman-teman mengalami namanya drawdown, penurunan nilai portofolio kita. Terus gimana cara mengatasinya? Saya ambil contoh Valentino Rossi, pemegang rekor MotoGP. Saya mau tanya, berapa persentase dia mengalami kekalahan? Pastinya sih banyak ya. Oh, sebut aja, silakan cek kok. Berkali-kali dia mengalami kekalahan. Jadi bukan berarti seorang trader yang mengalami Kesalahan loss, dia selesai karirnya. langsung berkecil hati ya. Langsung berkecil hati. Makanya saya bilang, justru karena loss itu dia jadi belajar. Sama kayak pembalap. Nah, sama nih kalau balik lagi ke trading. Apakah gara-gara loss trading, saya udah ngerti kok arah bicaranya, apakah mesti rubah metode trading? Betul. Enggak. Oh, jadi kalau kita punya metode, udah jalanin aja gitu ya? Makanya justru loss itu untuk kita mengoptimalkan yang namanya metode trading kita. Karena loss itu sendiri terbagi dua. Ada dua tipe nih. Apa, Pak? Iya, loss besar, loss kecil. Saya juga mengalami yang namanya konsekutif loss. Tapi ketika mengalami drawdown, saya tahu ada hari esok lagi. Mungkin kalau mau lihat, siapa bilang saya nggak pernah ngalamin Boleh, drawdown? Pak. Ya? Boleh lihat. Masih ingat saya kok tanggal 23 Februari,
saya juga kena stop loss, tapi lossnya semuanya keukur, Sal. Betul. Oh iya, itu loss juga, ada profitnya juga. Loss juga. Oke, ada profit, ada loss, ada profit, ada loss. Dan coba lihat, nggak pernah mengganti-ganti style trading, selalu menggunakan stop loss. Stop loss sama TP ya. Iya. Dan ketika diakumulasi, kita nggak usah sebut nominal. Dari sini aja Salma bisa lihat kira-kira berapa persentase yang saya hasilkan. Akumulasinya coba kita lihat. Oh, masih profit, Pak. Dan ini hampir mau 50%, Pak. Dari equity. Itu dia, Salma. Jadi penting banget kita mengenali yang namanya loss. Perbedaannya tuh apa sih, Pak? Simple, Salma. Rata-rata loss besar itu dia mengalami drawdown yang cukup besar. Itu penyebabnya apa sih, Pak? Kok bisa loss besar itu? Karena rata-rata mereka biasanya tidak terbiasa menggunakan yang namanya sistem trading. Rata-rata mereka fokusnya kepada profit, jadi tidak resikonya, melupakan sisi resiko. Resikonya. Mereka berpikirnya tuh bukan seperti bisnis. Oh. Sementara trading itu kan bisnis, Salma. Betul. Ada nggak penghasilan seorang trader yang tetap tiap bulan ke bulan? Oh, nggak ada. Nggak ada. Nggak mungkin ada fixed income ya? Fixed income itu nggak mungkin ada. Sehebat apapun seorang trader, itu pasti akan mengalami yang namanya loss. Pertanyaannya, dia bisa nggak mengukur lossnya? Jadi bukan fokus kepada analisa saja, tetapi dia fokusnya kepada pembatasan resikonya tadi, Sal. Kalau kita udah tahu seperti itu, kenapa kita nggak fokus belajar di resikonya sebelum open ya? Iya, itu dia. Loss besar itu rata-rata by mistake. Dan kenapa saya bilang gitu? Karena saya juga pernah melakukan hal itu. Karena saya tidak punya trading plan, saya tidak bisa mengukur resiko per trade. Teman-teman kalau mengalami consecutive loss, sampai 28 kali pun berturut-turut, Anda nggak mungkin MC. Masih baik-baik aja? Masih baik-baik aja. Jadi, kita harus bisa bedakan loss by mistake sama loss by system. Terus biasanya ada lagi nih, Salma. Ini kan kita baru lihat nih harga XAUUSD all time high. All time high, betul. Dan kita berhasil memanfaatkan momen berkali-kali. Tapi ada juga yang kadang-kadang orang malah waktu pas all time high dia loss. Ada juga sih, Pak. Karena dia tradingnya nggak punya sistem. Karena dia nggak tahu kapan harus tidak trading, kapan harus menunggu, ngerti nggak? Kan kita trading benar-benar nunggu konfirmasi baru masuk. By moment kan? By moment kan? Jadi emang sebenarnya manusianya sendiri sih ya. Iya. Kesalahannya di situ. Kalau dia ngikutin sistem sih nggak akan sih, Pak. Sadari dari awal bahwa satu hal yang pasti di dalam trading adalah loss. Dan ini sering banget kita ucapkan di dalam episode-episode yang kita lalu kan. Agak lucu ya kalau misalnya ada orang mau trading tapi dia nggak mau belajar menerima rugi, ya menurut saya sih better jangan trading. Ya sama aja kamu mau latihan tinju. Tinju pasti ada konsekuensinya dong. Pasti ada. Kena pukul, latihan. Yang namanya latihan pasti nggak enak. Dan itu pun dia harus ketemu coaching. Dan itu harus bener ya orangnya, maksudnya yang pas ya? Iya, butuh bertahun-tahun. Usain Bolt, pelari tercepat di dunia. Dia untuk tampil kurang dari 10 detik, dia butuh latihan lebih daripada 3 tahun. Dari awal kita harus sadar, jangan mau diiming-imingi sama cerita manis. Betul. Gini, Salma, ada nggak orang sukses yang disuapin? Nggak ada. Nggak ada lah. Ya Emang kan? babak belur dulu, Pak. Ada solusinya. Oh, boleh banget. Ya. Teman-teman nungguin ini solusinya. Yang pertama, berpikir jernih dulu. Sekarang saya tanya, kamu lagi marah? Iya. Berpikirnya nggak jernih? Iya. Mau dikasih strategi saya buat apapun, kira-kira masuk kan? Nggak akan masuk sih, Pak. Nggak akan masuk. Nggak kan? akan masuk. Karena kalau kamu nggak berpikir jernih, siapapun teman-teman nggak berpikir jernih, gimana mau menerima sebuah advice? Betul. Bagaimana bisa mengevaluasi? Nggak mungkin. Tenang dulu. Jernihkan dulu pikiran. Iya. Pernah kan dengar quote, justru di dalam ketenangan lah akan mendatangkan sebuah kemenangan. Betul. Karena dengan kita tenang, berarti kita berpikirnya jernih. Benar, Pak. Berarti kita berpikirnya rasional. Iya. Bahkan dengan mudah kita akan mengakui kesalahan kita. Betul. Ya. Jadi introspeksi ya? Jatuhnya lebih mudah introspeksi. Oke. Dengan kita berpikir jernih, kita jadi menerima masukan-masukan yang positif. Saya bahkan sampai meriset kesalahan trader yang paling fatal adalah mereka gonta-ganti metode mencari holy grail. Iya. Dan kalau orang tidak berpikir jernih, berarti dia udah mendahulukan perasaan daripada logika. Betul. Kita cuma bisa menganalisa. Hasilnya kan nanti
finalnya ketemu, kena stop loss apa kena TP. TP, betul. Benar nggak? Benar. Yang paling penting adalah ya kita tahu bagaimana kita waktu kita kena stop loss kita baik-baik aja, waktu profit kita bisa maksimal. Betul. Udah simple. Iya. Benar nggak? Cara ngatasinya ya, Pak? Iya. Teman-teman, kalian boleh pegang satu kalimat ini. Yang namanya trader, suka nggak suka, punya konsekuensi. Iya. Seorang trader adalah seorang pengambil keputusan. Bukan karena orang lain. Bahkan saya udah bilang, saya waktu awal-awal tuh 2 tahun tuh saya nggak mau withdrawal. Berarti compounding gitu ya, Pak? Ya kita kan nggak tahu nanti ke depannya akan seperti apa. Jangan berpikir, oh bulan ini profit, terus nanti bulan depan pasti profit. Nggak bisa kayak gitu. Berarti menargetkan itu nggak bagus kan? Kita udah pernah buat kok. Kesalahan fatal para trader adalah begitu dia buat target Iya, seperti iya. dia seolah-olah punya gaji. Kita udah bahas itu. Udah pernah bahas, ya kan? Jadi Benar. sekali lagi, trader adalah mengambil keputusan. Bukan keputusan yang impulsif. Oke. Kita harus mengambil keputusan yang objektif. Terus yang kedua, tujuan awal kita menjadi trader itu goalsnya apa? Nah makanya saya bilang, untuk tahun-tahun awal, itu fokuslah kepada proses. Sama tadi kan nanya sama saya, kenapa saya bisa ketika mengalami consecutive loss, begitu diakumulasi, hasilnya tetap profit. Profit, betul. Belajar dulu. Goalsnya tuh menemukan sebuah sistem trading. Habis itu ketika udah menemukan, ya udah kamu optimalkan sistem trading tadi. Nah, bagaimana cara mengoptimalkannya? Ya dengan kita bertemu yang salah tadi. Oh, ya. Nah, ketika kita mempunyai salah, biasanya kita akan terstruktur. Mau tidak mau, dipaksakan kita akhirnya punya trading plan. Ketika trading plan-nya dijalani, pasti akan ketemu namanya kena stop loss, Atau TP. kena TP. Nanti kan kita punya jurnal. Berarti dari situ kita tahu begitu waktu loss, oh ternyata gua melanggar aturan yang udah gue buat sendiri. Ini lagi dia. Adaptif sama market. Beradaptasi sama market sama. Ya contoh waktu tanggal 23 Februari saya kena stop loss untuk account intraday. Itu bawa baik-baik aja. Ya lo baik-baik aja dong. Adaptif sama market itu artinya kita nggak denial. Kadang-kadang kan ada orang nih, udah jelas trennya bullish, tapi dia counter trend. Oh, melawan market. Melawan market. Dan banyak sama. Market nggak bisa kita yang ngatur. Betul sih, Pak. Makanya saya bilang trader itu harus adaptif. Dengan hal-hal tadi, trader akan dilatih respect you punya trading system. Yang ketiga, selalu lakukan riset. Banyak sekali trader yang melakukan transaksi tapi nggak melakukan riset. Sejak awal tuh berarti trading itu adalah buat dia adalah bisnis jangka panjang. Contoh, bagaimana saya tahu narasinya Federal Reserve itu adalah dovish sebelum saya melakukan riset. Iya. Pas kemarin FOMC. Iya. Bagaimana saya mengetahui sentimennya negatif untuk dolar dan memanfaatkan untuk melakukan posisi buy XAUUSD. Kalau saya nggak melakukan riset, bagaimana saya bisa memanfaatkan buy dari area 2120 sampai ke 2180? Ya, emang riset itu penting ya, Pak? Penting. Ya? Yang paling penting ini satu lagi solusinya, stop tuh punya mental accounting. Accounting maksudnya gimana tuh, Pak? Perhitungan. Oh iya sih. Apapun di dalam bisnis pasti ada cost. Oh iya. Kadang-kadang cost itu bisa di luar ekspektasi kita. Betul. Kita berbagai macam cara untuk mencari sumber untuk belajar. Kebayang nggak kalau kita trading terus kita belum berhasil tapi kita udah perhitungan. Kita udah berhenti di tengah jalan, bahkan belum di tengah pun kita udah berhenti. Kita udah berhenti, betul. Karena udah takut dulu pasti ya. Ya karena kita udah terlalu perhitungan sama. Sama nih mental accounting tuh salah satu contoh gini. Aduh coba kalau saya baik kemarin di sana ya. Lah orang udah kejadian baru dipikirin. Iya. Yang kita pikirin tuh hari ini, bukan yang kemarin. Iya. Intinya di dalam menjadi seorang trader, Iya. pasti kita akan melakukan yang namanya kesalahan. Pasti. Ketika kita bersinggungan dengan market, saya cuma hanya melihat reward sama risk. Kalau kita nggak belajar tentang hal ini sama money management, maka sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa berkembang. Betul sih, Pak. Udah simpel aja sih. Oke, itu aja saya rasa cukup lah. Oh, tapi ilmunya banyak banget sih hari ini. Mudah-mudahan Ya, hari ini banyak banget. Oke, Pak, cukup sekian ya. bulan puasa, Bulan puasa. mudah-mudahan puasa teman-teman semuanya lancar. Amin. Dan mudah-mudahan konten kita bisa menambah wawasan, Bermanfaat juga. bermanfaat juga, terlalu evaluasi, mudah-mudahan terus menyala. Amin. Oke, makasih semuanya. May Allah bless you all. Thank you. Thank you.